Kalau Indonesia ini sukses, makmur, itu yang paling pertama harus bersyukur adalah orang Islam. Sebaliknya kalau terpuruk, tanggung jawab yang paling besar adalah umat Islam. Nah sekarang ini kan kita sedih juga ya, yang ditangkap polisi itu asalnya tidak jilbaban malah jilbaban. Yang asalnya tidak pakai peci. Jadi untuk mengesankan umat Islam ini korupsi ini, kan itu menyedihkan sekali. Jas hijau, jangan sekali-kali hilangkan jasa para ulama. Para hadir sekalian, biasanya setiap acara itu membawa suasana dan situasi sendiri-sendiri. Jadi kalau Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam membawa suasana gembira, datangnya cahaya, lahirnya petunjuk dan seterusnya. Kalau haul kita merenung tentang kematian, apakah kita akan dikholi apa enggak nanti. Jadi setiap acara itu membawa suasana dan situasinya sendiri-sendiri. Kalau dirangkep seperti sekarang ini, ya khaul, ya tasyakuran, ini rada repot itu. Repot. Jadi ini tasyakuran sekaligus ingat mati. Pertama-tama dalam rangka tasyakuran ini tentu saja saya ingin menyampaikan selamat kepada ananda-ananda yang diwisuda ini. Mudah-mudahan ilmunya barokah, manfaat, berkembang, dan seperti kata Pak Kiai tadi, Pak Kiai Fadholan, ini baru mulai Anda ini. Bukan sudah puncak ya. Kalian ini baru mulai. Baru hafal Quran, masih ada tahapan memahami Al-Quran, ada tahapan mengamalkan Al-Quran. Ini masih panjang. Ini saya sering gembar-gemborkan di mana-mana, tapi rupanya MUI, Kementerian Agama dan badan sensus yang lain nggak dengarkan. Saya itu gembor. Indonesia ini mayoritas itu beragama Islam. Jadi kalau di atas bis ada 100 orang, minimal 80 orang itu orang Islam. Orang Islam kalau ditanya pedomanmu apa, selalu mengatakan Al-Quranul Karim. Pertanyaannya, Anda baca Quran apa enggak? Baca, paham apa enggak? Paham. Ngamalkan apa enggak? Di situ berhenti biasanya. Jadi masih ada penelitian berapa orang di antara sekian banyaknya yang hafal Quran di Indonesia ini, berapa orang yang paham Al-Quran. Yang paham sekian ini, berapa yang mengamalkan Al-Quran. Kalau ini disensus, diteliti, hasilnya saya yakin bisa untuk menyelesaikan semua persoalan di Indonesia ini. Kenapa saya yakin? Karena itu tadi, mayoritas umat Islam adalah orang-orang Islam. Kalau Indonesia ini sukses, makmur, itu yang paling pertama harus bersyukur adalah orang Islam. Sebaliknya kalau terpuruk, tanggung jawab yang paling besar adalah umat Islam. Nah sekarang ini kan kita sedih juga ya, yang ditangkap polisi itu asalnya tidak jilbaban malah jilbaban. Yang asalnya tidak pakai peci.
Jadi untuk mengesankan umat Islam ini korupsi ini, kan itu menyedihkan sekali. Tapi kalau disurvei nanti ketahuan ini. Oh, yang baca Quran sekian. Oh, yang paham cuma sekian. Oh, yang ngamalkan enggak ada. Itu ketahuan. Ini yang perlu menjadi perenungan kita. Ini anak-anak ini baru hafal Quran. Jadi istilahnya itu kalau di Arab hamilul Quran. Kalau di Indonesia ini diplesetkan apa kepleset, istilahnya hafizul Quran. Padahal hafid itu kalau istilahnya yang internasional itu ya hafal beberapa ribu hadis. Kalau Quran hamil Quran. Jadi ini hamalatul Quran. Ini baru hafal. Tugas Anda nanti itu adalah memahami Al-Quran, berikutnya mengamalkan Al-Quran. Mudah-mudahan ini menjadi tekad Anda sekalian nanti, sehingga Anda betul-betul bermanfaat di dunia ini, fid-dini wa dunya wal akhirah. Para hadir sekalian yang terhormat, ini jadi nanti kita bab saja, ini bab syukuran, ini bab khol. Sebab kalau kita pertama-tama bab khol, kita harus menundukkan kepala semua. Kalau kita ngekholi, kata Allah yarham ayah saya Kiai Bisi Mustafa itu, ngekholi orang itu seperti orang memikul jenazah. Orang memikul jenazah kok ketawa-ketawa. Itu kuali udelim. Orang mikul pendosa, mengikul keranda ke makam, itu harus ingat. Saya sekarang memikul, kapan saya dipikul? Sekarang saya ngekholi Kiai Mustafa dan para sesepuh masyayikh, kapan saya dikholi? Wa idza hamalta ilal kuburi janazatan fa'lam bi annaka ba'daha ma'mul. Wa idza busida umura qaumin yauman fa'lam bi annaka ba'daha ma'zul. Kalau suatu ketika engkau memikul keranda ke makam, ke kuburan, ingatlah bahwa suatu saat kamu akan dipikul juga. Kalau suatu saat engkau diserai suatu jabatan, urusan umum, ingatlah bahwa suatu saat kau akan lengser. Kalau tidak lengser ya dilengserkan. Orang hidup kalau ingat mati, dia akan jadi orang baik. Pejabat kalau ingat akan lengser, dia akan baik. Kalau pejabat korup, pejabat mentang-mentang, itu karena dia lupa bahwa dia akan lengser. Kalau tidak lengser ya dilengserkan. Pak Harto kurang apa hebatnya? 32 tahun. Tapi lengser juga. Itu. Jadi idza hamalta ilal kuburi janazatan fa'lam bi annaka ba'daha ma'am. Wa idza usida umura qaumin sa'atan fa'lam. Ini sampean jangan cari di kitab, enggak ada di kitab. Ini dalil dari kalender ya. Ada kalender, tengahnya ada kata-kata mutiara itu. Jadi sampean cari kitab yang enggak ada itu. Jadi kita sekarang ngekholi Kiai Mustafa dan para sesepuh-sepuh yang berjasa pada waktu. Kita nanti dikholi apa tidak, itu tergantung. Ada 2 syarat untuk dikholi, didoakan orang banyak sekian banyaknya ini, itu ada. Yang satu menjadi soleh atau menjadi orang yang mempunyai anak soleh. Itu aja. Menjadi soleh ya seperti inilah, ngapalkan Quran, belajar segala macam, menjadi orang yang berakhlak soleh. Nanti orang-orang akan mendapatkan jasanya dan orang-orang itu akan menghormatinya dan mendoakannya setiap tahun. Qaul.
Atau kita menjadi anak soleh yang tahu jasanya orang tua. Jadi orang tuanya meskipun bukan kiai, bukan apa, tapi anaknya soleh, dia akan bikin khaul untuk orang tuanya, ngundang orang dan mendoakan orang tuanya. Ya ini. Jadi khaul, itu ada yang bilang khaul ini seperti mauludan. Itu bid'ah. Ya biar aja bid'ah, nggak apa-apa. Banyak sekali kok sekarang bid'ah banyak. Pesantren seperti ini ya bid'ah ini. Zaman Nabi tidak ada. Apalagi pakai berbagai bahasa seperti ini tidak ada. Dulu zaman Nabi Arab tok ini. Ini ada Inggrisnya, ada segala macam. Bid'ah sekali. Ojo urusi sing muni bid'ah ini. Pokoknya kalau ini kita adakan untuk mengenang kembali jasa-jasa yang kita khauli, atau kita memikirkan diri kita sendiri apakah kita berhak dikhauli orang atau tidak. Nah, ini hikmah daripada melaksanakan khaul. Sekarang acara tasyakuran. Kenapa kita tasyakuran? Karena tidak semua orang mendapat kesempatan bisa mondok, bisa untuk kiai apik, untuk pesantren apik, untuk pelajaran apik, sehingga mendapatkan masukan-masukan yang apik. Ini semua Gusti Allah Ta'ala. Gusti Allah Ta'ala yang ngosekno atine wong tua-tuane anak-anak ini untuk mondokkan ke sini. Jadi syukuran, mensyukuri bahwa kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang-orang sing apik, kumpul karo wong-wong apik. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara sekalian yang terhormat, pondok pesantren itu dulu dikenalnya merupakan lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan. Pendidikan itu bukan pengajaran. Tapi di kita sering dirancukan kalau kita mengatakan pendidikan ya pengajaran, pengajaran ya pendidikan. Padahal beda itu. Pendidikan itu tarbiyah bahasa Arabnya, pengajaran itu ta'lim bahasa Arabnya. Jadi pondok itu asal usulnya adalah lembaga tarbiyah. Terus dikritik oleh orang-orang di luar itu, pondok pesantren itu metode didaktiknya itu tidak ada. Artinya apa? Mereka mengkritik pengajarannya di pondok pesantren. Karena memang di pesantren itu titik perhatiannya pada pendidikan. Jadi pengajaran ini nomor sekian. Karena itu kiainya itu kalau mulang tidak pakai metode didaktik. Kiainya itu kadang-kadang mulang apalagi kalau puasanan sambil ngantuk-ngantuk. Qala wa qala wa qala wa qala mujibatul khusli. Terus meneng. Mujibatul khusli. Oh, utawi napa niku wau sing majibake adus niku. Al-muttar iki manane kok angel diliwati ayo cung ya. Pengajarannya itu gitu. Kalau dulu Allah yarham Mbah Maksum ya, orang yang keramat itu juga kalau posonan ngaji dia. Ambil poso habis sahur bar subuh ngaji, bayangkan. Kadang-kadang ngantuk-ngantuk itu. Itu kan dicung liwati ayo gelis katam. Tapi tidak itu. Kenapa? Ada lagi di samping itu yang supranatural. Barokahnya kiai itu yang tidak pernah dihitung oleh para intelektual sekarang. Dan mereka mungkin ya gak percaya barokah. Kalau nggak percaya barokah,
Anda harus nggak percaya kepada saya. Karena saya ini hanya sampai kelas 1 sanawiyah, drop out. Hak. Saya mondoknya di pesantren Krapyak Kiai Ali Maksum. Saya di Lirboyo Kiai Makhrus Kiai Marzuki 1,5 tahun. Kelas 3 ibtidaiyah naik kelas 4 ibtidaiyah. Terus oleh ayah saya ditarik, tidak boleh balik lagi. Karena ketika pulang saya rambutnya panjang, pakai baju takwa, seragam dengan Gusmi. Tahu kan Gusmi? Kalau saya tidak drop out, saya juga seperti Gusmi jadi wali. Jadi wali juga. Ayah saya tahu, terus tidak boleh kembali ke Krak. Tidak boleh. Wah, wes ora usah balik. Aku ini mau kiai tok, kowe ketoke meh dadi wali. Engko aku rak kalah karo. Terus saya ditarik ndak lagi ke Lirboyo, dipindah ke Krapyak Jogja. Krapyak Jogja pulang katokan cekak. Wah, iki kowe iki pancen dudu anake wong kowe repot ngene. Dosok ning Lirboyo ngluduke kaya ngono ning gone Krapyak Jogja patokan cekak juga pantes. Terus tinjalno ae di rumah itu. Nganggur blok-blok. Dan itu sekarang saya di mana-mana dipundung Al Mukarram. Gambar saya dipasang buat di sampai mau menjelaskan bagaimana enggak bisa. Itu yang jelaskan piye jajan. Kelas 1 sanawiyah drop out Al Mukarram. Piye ya? Lah iku coba tiru kowe terus drop out. Jadi ada yang namanya barokah itu yang orang tidak percaya, saya sangat yakin. Barokahnya apa saya ini? Barokahnya ibu saya. Saya ngomong sama ibu saya, Bu, anak jenengan itu udah jadi kabeh, ana sing dadi kiai, ana sing dadi dokter Andes, ana sing dadi dokter Anda. Kula niki sekolahe mangkrak. Sing marakno mangkrak niki nggih Abah. Mergo lagi ngaji sedelok dipindah rono pindah rene salahe bojone jenengan iki bapak. Lah terus karepmu piye karepmu? Wis sakniki jenengan sing kudu nulungi kula. Piye carane ya? Sangger bab salat jenengan dongakake kula dadi wong. Nek ora dadi wong tenan kula. Jadi barokah mbok kula. Sangger sebar sembayang padahal mbok kula ini mboten gadah penggawean kecuali sembayang. Mbok kula ini sembayang wiridan, sembayang wiridan, sembayang wiridan. Maca Quran, sembayang wiridan, maca Quran. Jadi donga mesti mboten nate sampeyan sebut jeneng kula. Anak kula Mustofa Bisri. Niku nek mboten dadekake wong mboten dadi wong. Jadi kula yakin banget ana barokah. Ana barokah. Jadi jenengan sing wali-wali santri sing napa namine putrane dititipno mriki niku jenengan kudu syukur sing gedhe mergo jenengan diusikno atine karo Gusti Allah mondokno teng mriki. Nek gak diusikno gak mungkin. Zaman kaya ngene kok blusuk-blusuk alas. Ini blusuk alas. Aku ya gumul kok ana wong rene iki lha piye ngono. Di keramate ame tak arani keramat kok isih enom. Nek kaya kula keramat kan pantes wis tuwa. Ki Fadlan isih enom keramat iku piye? Barokah ini barokah. Jadi jenengan sing wali-wali santri sampean dongakake putra-putrane menika. Jadi sakwise apal Quran supaya diterusno memahami Quran, ngamalno Al-Quran. Sing durung supaya didongakno iso apal Quran, iso paham Quran, ngamalno Al-Quran. Niki butuh banget. Indonesia niku butuh sangat. Kalih tiyang sing paham Quran lan ngamalno Quran. Nek sing hafal Quran kuwadah sangat.
Ngapal Quran kuatah sangat. Oh niku napa niku pesantren-pesantren penghafal Quran, tahfidzul Quran niku kuatah sangat. Pesantren tahfidz. Pesantren sing didik santri supaya gelem ngamalno Quran niki sing sithik niku. Mbah ana mbah ora. Ngamalno Quran. Niki penting banget. Mergo kula nggih delok niku wau ana sing korupsi nampil seperti orang muslim. Lah, iki apa hakim konstitusi ngetokno Islami kan bangga kita. Alhamdulillah. Dia bareng dipacaki oranye niku nganggo peci, nganggo jilbab. Wah mateng aku iki. Iki ngelek-ngelek agama aku iki. Para rawuh sedaya yang mulya sepindah malih sing dadi wali-wali santri supaya syukur sing gedhe. Pertama syukur mergo diusikno atine karo pangeran ngondokno anake kon ngapalno Quran. Syukur sing kedua anak-anake sakniki ana sing wis apal Al-Qur'an. Karek tahapan-tahapan memahami Al-Qur'an dan mengamalkan Al-Qur'an. Kita dongaake muga-muga bocah-bocah niki mangke memahami Al-Qur'an lan ngamalno Al-Qur'an. Untuk menyebarkan manfaat ke kiri kanan. Khairukum anfa'ukum linnas. Untuk menjadi orang yang bermanfaat harus punya modal. Gimana kita akan bermanfaat di masyarakat kalau kita tidak punya modal apa-apa? Ini sudah diberi modal oleh Kiai Fadholan, oleh Nyai, Kiai modal hafal Al-Qur'an, ngerti maknanya Al-Qur'an, karek untuk memberikan manfaat kepada masyarakat. Jadi khairun nas. Jadi khairun nas. Untuk menjadi nas tak ngono aja. Khairun nas. Khairun nas. Jadi sing apik-apike manusa. Nggih, dadi apik-apike manusa aja manusa tok. Angger mangan turu nek dadi manusa kowe. Ora usah ngapalno Quran. Mending ngapalno Quran untuk menjadi khairun nas. Sak apik-apike. Sak apik-apike nas iku anfa'uhum linnas. Beri kemanfaatan masyarakat itu dengan ilmu-ilmu kalian. Al-Qur'anul Karim. Gawe ini kita aku sebagai pedoman kita. Kita aku bahwa itu di situ ada semua jawaban-jawaban. Dan kita tahu bahwa kita banyak yang hafal Quran. Sekarang pertanyaannya, apa yang dilakukan orang-orang yang hafal Quran dengan kondisi masyarakat yang seperti ini? Apa? Tekan mriki kula niku nangis kula. Mulane kula akhiri temen-temen mawon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.